Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan dua pemateri hebat GBB yang kebetulan ini semua demi kemajuan anak bangsa, dan Bapak Ibu memang kedepannya harus mengikuti semua. Dan filing dan arsip-arsip nanti punya saya bisa dipakai bagi yang kita akan sharing ya. Artinya di sini kami bukan berarti lebih banyak tahu, tapi kami lebih awal tahu. Jadi para Bapak Ibu sekalian yang lolos budaya positif di sekolah. Jadi ada 3 capaian khusus tentang materi budaya. Jadi pertanyaan kami cukup dijawab setuju atau tidak setuju di benak masing-masing. Yang pertama, pemateri pertama adalah selamat datang Bapak Anang Arifandi selaku pertemuan nanti dengan Pak Joko. Mohon maaf saya salah sedikit. Saya mohon kepada Bapak Anang Arifandi untuk memberikan sambutannya. Ini Bapak Ibu hadir semua di sini. Acaranya Pak Abdalis dan Pak Joko. Iya. Pak Abdalis yang pertama. Iya, saya. Sampai jam berapa? Sekitar 30 menit, Pak. Setelah itu dilanjutkan langsung. Pak Joko. Terus dihadiri oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, yang sempat di PC saya beri target, kemudian targetnya sempat pesimis. Ya, tapi ternyata pagi ini Pak Wahyu dan kawan-kawan tadi berubah lagi, bergembira lagi, targetnya siap akan dicapai. Bayangkan. Tapi jangan sampai sedih ketika nanti tidak mencapai atau melebihi target ya, karena targetnya agak tinggi waktu itu, saya nyebut angka jutaan. Ya, tadi Pak Wahyu bahagia karena bukan jutaannya, tapi sudah berjalannya usaha. Tinggal yang di pengolahan, kemudian di TKP dan di kafe atau di media. Bapak sekalian, baru saja saya meninggalkan ruangan. Tamu dan saya tinggalkan, ada 2 tamu. Yang satu koramil, yang satu kodim. Ya, ditambah Bagus Bangpol. Ya, untuk seleksi anak-anak kita pasti berapa. Bapak Ibu di sini mendukung teman yang sedang melaksanakan diseminasi ya. Iya, diseminasi, Pak. Di rangka GGP. GGP-nya itu hal, tapi hal yang kedua ini yang dibahas ini bagi saya tunggu hasilnya. Tadi saya dengar salah satunya adalah tentang sikap kepada siswa. Ya. Mudah-mudahan Pak Abdalis dan Pak Joko memberikan warna-warna tertentu tentang pendidikan yang terbaru. Ya, setiap hari ini saya dukung semuanya yang Bapak Ibu yang mendaftar, Bapak GGP, atau pelatihan manapun saya dukung. Ya, demikian Pak Abdalis, saya ikuti. Kiranya saya ada acara saya tinggalkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anang Arifandi untuk doa. Mohon izin untuk saya melanjutkan. Setelah Bapak Ibu dalam benak masing-masing menjawab pertanyaan pemateri ini, pastinya akan terbagi menjadi 2 kutub ya. Yang pertama adalah yang setuju bahwa hukuman dan penghargaan itu akan meningkatkan disiplin dan motivasi. Dan kebetulan saya juga awalnya mengatakan hal yang demikian, karena sejak dulu tentunya kita sudah terdoktrin ya, bahwa ada hukuman dan penghargaan
hukuman bagi yang bersalah dan penghargaan bagi yang bersalah. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya depan? Reward and punishment. Reward and punishment. Nah, itu dia. Iya. Tapi ternyata itu adalah racun dalam dunia pendidikan yang kemudian itu dibawa oleh penjajah sebenarnya. Kita lanjutkan dari refleksi filosofis pendidikan nasional oleh T.J. Dewantara. Dari saya mulai juga dari pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Ibu di dalam masing-masing. Ya. Semuanya kita pasti pernah melalui suatu kegiatan yang bernama bersekolah, kuliah itu termasuk juga bersekolah. Pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah? Atau pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi bersekolah? Ya, kalau memang ada yang suka sekolah, kenapa? Kalau nggak senang sekolah, juga alasannya kenapa? Itu dijawab dalam benak masing-masing terduga. Kemudian peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Kemudian yang ketiga, sosok guru yang menginspirasi Anda siapa? Mengapa Anda menjadikan beliau sebagai sosok inspiratif? Kemudian apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Yang kelima, pernahkah Anda menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas yang Anda ambil sekarang? Ini Bapak Ibu sekarang adalah seorang guru, sebelumnya pernah menjadi murid, dan pada waktu masih menjadi murid pasti ada sosok guru yang disukai dan mungkin ada yang dibenci ya, atau dendam pada guru tertentu. Ya, kita dendam itu tipis ya. Seperti itu. Tapi cukup dalam benak saja. Mari kita lihat potret pendidikan Indonesia di zaman kolonial hingga kini. Nanti di akhir video ini kita akan melihat, oh ternyata pendidikan zaman kolonial itu hampir tidak jauh beda dengan apa yang dirasakan oleh murid-murid kita saat ini. Ya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Posisi duduk masih sama ya Pak ya? Posisi duduk di waktu kita sekolah dulu dengan zaman penjajahan ternyata sama. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon guru dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1990, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran.
lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Iya. Tadi sudah kita saksikan bersama tentang potret pendidikan Indonesia di zaman kolonial hingga saat ini. Ternyata posisi kursinya juga sama, metode yang digunakan juga sama, ceramah. Ya. Lalu tujuan sekolah itu apa ya, supaya nanti bisa bekerja atau bahkan kita menjadi calon-calon pekerja untuk membantu pekerjaan orang lain. Ya memang sepertinya miris ya, kok kayaknya nggak ada yang berubah. Ya karena itulah kita harus menggali lebih dalam lagi bahwa kita harus merdeka, pendidikan kita ini harus merdeka. Kita tidak lagi belajar supaya kita bisa bekerja pada orang lain, tapi kita belajar karena kita ingin belajar. Ya. Jadi apa bagian paling menarik bagian dari video tersebut? Dari dua, apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video pada zaman kolonial? Apa persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan pembelajaran saat ini? Mungkin sama, tapi setidaknya niatnya harus sudah berubah, bahwa kita harus bisa merdeka, tidak terjajah oleh keinginan orang lain, tapi kita harus belajar, mengajar, siswa kita harus belajar karena keinginannya mereka sendiri, karena kemerdekaan mereka sendiri, supaya mereka tidak lagi diatur oleh orang lain. Kalau kita tidak ingin diatur orang lain, maka kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Baik. Pemerintahan Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibaratnya sebagai tanah, tempat bercocok tanah, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan itu tertulis dalam tujuan pendidikan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu ibaratnya adalah benih dari masing-masing rumah. Mereka berangkat dari rumah masing-masing membawa benih mereka sendiri. Ada yang benih jagung, ada yang benih padi, ada yang benih kurma mungkin, dan berbagai macam jenis benih-benih yang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka yang awalnya dari benih padi supaya tumbuh jagung, tidak akan pernah bisa. Jadi biarlah mereka itu tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan biarkan mereka tuntas pada waktunya, ya mungkin sampai di situ pencapaian mereka. Ya, setidaknya mereka itu selamat. Ya, setidaknya itu mereka selamat dan bahagia. Ya, setinggi-tingginya, semampu mereka. Kita tidak bisa menjadikan kemampuan ikan untuk menyelam kepada burung yang tidak bisa berenang. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada nilai dari peran dari guru. Coba kita lihat dari diagram ini. Yaitu diagram ini mulai kita lahir sampai kemudian kita kuliah. Menyelesaikan kuliah dan kita bekerja sampai pada satu titik di mana kita akan pensiun.
kita tidak lagi produktif. Nah, yang jadi karena kita di sini adalah pendidik guru, maka yang menjadi titik adalah pengalaman kita pada waktu kita sekolah. Mana tolong diingat tadi di awal tadi ditanyakan pengalaman apa yang paling pahit yang Anda rasakan pada waktu sekolah dan pengalaman yang paling menyenangkan. Kalau misalnya yang paling baik apa, yang paling buruk apa, apakah mengapa kok masih ingat pada usia sekarang? Ya, mungkin di sini ada yang usianya sudah 30 atau 25 tahun, kok masih ingat gurunya yang marah-marah pada waktu masih SMP atau masih SD misalnya, atau kok masih ingat dengan guru yang kemudian suka ngasih permen ya sebelum diajak jalan-jalan seperti itu misalnya, kok masih ingat? Tentunya ada hal yang berkesan. Nah, kesan itulah yang kemudian ada pada murid-murid kita saat ini. Setiap kita, Bapak Ibu guru, pasti memiliki kesan kepada murid-murid kita saat ini, dan mungkin itu akan menjadi cinta dan dendam seumur hidup yang akan mereka ingat. Nah, pada waktu saya mempelajari ini, saya terus terang aja mengingat ada beberapa karena yang diminta adalah masing-masing satu guru yang paling baik dan guru yang paling gak disukai. Ya, berarti kan guru yang paling dicinta dan paling didendam. Ya juga mungkin dendam juga pada guru-guru saya ada. Dan membuat saya dendam. Ya boleh. Kenapa? Tidak boleh. Iya, terus pertanyaan saya tuh punya dendam pada guru matematika dan ternyata guru saya guru matematika. Dan saya punya kesukaan dengan senang melihat guru fisika saya, dan itu yang menjadi teladan saya dalam mengajar. Jadi orangnya santai sekali tapi masuk gitu. Jadinya materinya itu masuk. Iya. Kalau nggak bisa masuk di UDK. Iya. Jadi ini dalam pembuatan trapesium ini, jadinya bola garis miring tentang kapan Bapak menyelesaikan masa sekolah, kemudian dikasih tanda ya, menunjukkan usia saat ini, dan garis turun kanan pada masa pensiun. Ini di sini dikasih titik yang dimana apakah ini yang menyenangkan dan yang tidak disukai, dan di sini yang menyenangkan ataupun yang tidak disukai. Kok masih ingat? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata itu berkaitan dengan adanya sebuah roda emosi. Roda emosi bahwa semakin rapat, kemudian di sini sudah terlihat ya, semakin rapat maka rasa sempit di dada itu membuat kita itu merasa tidak nyaman. Tapi semakin renggang maka kita akan lega ya, waktu kita menyimpan dalam hati yang sempit, maka itu menjadi hal yang menyesatkan. Tapi kalau kita bisa menerima segala kejadian baik dan kejadian buruk tersebut dengan hati yang lapang, maka kita akan bahagia. Jadinya ibaratnya 1 sendok garam apabila dimakan dengan cangkir itu akan terasa asin. Tapi seandainya 1 sendok garam dimasukkan ke dalam sebuah danau, itu hampir tidak akan menyebabkan perubahan rasa. Karena hati, makanya buatlah hati kita itu seluas telaga, supaya segala hal yang baik dan buruk itu menjadi tawar saja. Setelah membuat trapesium tersebut, ya Pak, ya sebenarnya pelajaran apa yang diperoleh dari trapesium tersebut? Bahwa ternyata kesan itu melewati batas usia. Sebenarnya kita punya kesan yang sangat kuat sekali.
Kemudian kita masuk pada bagaimana manusia itu tergerak. Manusia tergerak itu ternyata ada kaitannya dengan sistem kerja otak. Kemudian kebutuhan genetis atau kebutuhan dasar manusia dan tahap tumbuh kembang anak. Kemudian bagaimana manusia mereka itu bergerak, ya karena berdasarkan motivasi. Kita bergerak pasti karena ada motivasi. Mungkin ada keinginan ke belakang, ya, saya mungkin maka saya ke belakang karena ada motivasi. Kemudian menuju profil belajar Pancasila dan bergerak. Kemudian bagaimana cara menggerakkan orang lain, yaitu dengan apabila kita sudah memahami diagram identitas manusia, maka kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, maka kita akan bisa setidaknya memahami orang lain dan bisa mengajak orang lain itu untuk berkolaborasi. Jadinya sistem otak kita itu berdasarkan reasoning, ya, itu ada 3 macam, dengan berpikir cepat atau eksplosif. Jadinya ada aksi, dia harus memberikan reaksi. Jadinya tanpa berpikir panjang. Kemudian yang diharapkan yaitu adalah sistem berpikir luhur atau sistem berpikir primata, ya. Jadinya berpikir luhur. Jadinya kita mendapatkan aksi, kita berpikir bagaimana cara kita mereaksi dari kejadian itu. Ini yang diharapkan seperti itu. Jadinya sistem berpikir yang lebih lambat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Itu adalah kebutuhan yang paling hakiki. Kemudian kebutuhan terhadap kasih sayang, merasa dilindungi. Terus kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebebasan dan kekuasaan atau memiliki. Biasanya yang pertama adalah survive. Kebutuhan dia adalah untuk bertahan hidup. Itu terpenuhi, maka dia akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu keinginan dia untuk mencari kasih sayang, ya, perhatian dari guru, dari teman, ya. Kemudian setelah dia merasa nyaman dengan gurunya, merasa nyaman dengan temannya, maka dia akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu mencari kesenangan, suka bercanda. Ya, kadang-kadang mereka lupa batas antara guru dan murid, ya, antara orang tua dengan anak-anak, kayak begini. Kadang-kadang melampaui batas, mungkin mereka lagi melepas hormon kesenangannya itu. Kemudian yang keempat ini adalah kebebasan. Jadinya remaja awal atau dewasa awal ini biasanya mereka menuntut kebebasan yang mulai mereka menginginkan suatu kebebasan. Ya, karena saya sudah bisa mengatur diri saya sendiri. Ya, marilah. Jadinya kita juga memberikan porsi kebebasan kepada mereka untuk mengatur dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya mereka bisa menguasai diri mereka sendiri. Dan orang lain terakhirnya. Jadi menurut tahap perkembangan itu ini adalah titik yang paling krusial, ya. Pada ini yang awal antara 0 hingga 1,5 tahun, yaitu fase harapan, di mana di sini ada pertarungan antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Ya. Waktu itu pada bayi usia di bawah 2 tahun, biasanya kalau dipegang seseorang dia nangis, dipegang orang lain dia tidak pegang. Itu biasanya dia percaya atau tidak dengan orang yang didikan. Kemudian pada fase berikutnya adalah otonomi dan atau rendah diri. Apabila dia sering dilarang, ya, atau dihambat, maka dia akan rendah diri. Tapi kalau kita lepaskan dalam pengawasan, kita awasi, maka dia akan memiliki otonomi. Ini memiliki kemampuan untuk berusaha dan mengatur diri. Dan itu bertahap pada usia 3
usia 5 tahun, di mana kalau kita sering mengatakan melarang, ya, salah, jangan, dan macamnya tidak, maka mereka akan sering merasa bersalah. Ya. Tapi kalau kita memberikan sinyalemen positif, maka dia akan berinisiatif. Kemudian pada usia 5 hingga 12, itu apabila dia selalu mendapatkan feedback negatif, maka dia akan menjadi inferior. Sering dibully di rumahnya, dia akan inferior. Tapi apabila dia sering diberi kepercayaan, maka dia akan lebih produktif. Ya. Sering kejadian murid kita itu setiap kita beri pertanyaan, mereka takut menjawab karena mereka takut salah. Ya. Kemudian pada usia 12 hingga 18, mereka ada pada fase loyalitas, yaitu pertarungan antara identitas dengan kebingungan peran. Ya. Ini juga sering terjadi. Sebagai contoh, kita tanya apa cita-citamu sebenarnya, dia tidak punya, dia nggak tahu, dia hanya ikut aja. Nah berarti dia adalah dalam keadaan kebingungan dengan perannya, dia menjadi peran apa. Tapi kalau mereka sudah memutuskan dia menjadi apa, ya, maka itu lebih mudah bagi kita untuk membentuknya. Nah, hingga pada akhirnya pada usia 18 hingga 40 tahun, yaitu pada fase dewasa, yaitu pertarungan antara keintiman dan isolasi. Apabila dia tidak sukses dalam menghadapi kebingungan perannya, maka dia akan menjadi pribadi yang terisolasi. Sedangkan apabila dia mampu dalam menemukan identitasnya, maka dia akan menjadi lebih mudah dalam berkolaborasi. Jadi yang perlu kita ketahui, ya, dalam sistem diri, ya, pengenalan diri, yaitu ada satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Mau dikatakan baik-baik atau dengan marah-marah, sebenarnya yang kita berikan pada orang lain itu hanya informasi saja. Kemudian yang ketiga, semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi. Ya. Ternyata konten itu tidak terlalu diingat, tapi relasi yang diingat. Ya. Antara guru yang baik, guru yang jahat, guru yang kecil, guru yang suka mensupport, guru yang cuek, itu akan diingat. Apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar kebutuhannya di masa depan. Apa-apa yang telah terjadi itu hanyalah masa lalu. Yang kita perlukan adalah bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kita saat ini dan menjadi lebih baik di masa depan. Kemudian kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita. Ini kenyataan itu yang bisa kita penuhi. Baik, saya cepat. Yang pada akhirnya kita akan mewujudkan profil Pancasila. Saya kira nanti cukup sekian, nanti akan dilakukan oleh Pak Duko. Tapi sebelum itu mungkin saya minta waktu sekitar 10 menit, mungkin ada tanya jawab Pak. Belakangan aja. Saya kira itu saja. Kalau disimpan dulu pertanyaannya, nanti pada akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, beda antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, kalau kamu tidak melakukan ini maka hukumannya ini. Jadinya seakan-akan kita itu lebih fokus kepada hukumannya. Ya, kita tidak memberikan diagnosis perbaikan. Karena itu bagaimana caranya supaya anak itu tidak terlambat. Tapi entah bagaimana caranya, kamu tidak boleh terlambat. Nah gitu.
yang kita inginkan itu kan. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana langkah dia supaya tidak terlambat, supaya dia itu mau masuk ke kelas. Kita tidak tahu bagaimana yang ada dalam benaknya. Karena itu butuh tadi segitiga restitusi. Ya, jadinya seringkali kita itu membuat peraturan yang kita inginkan tuh ujungnya adalah bagaimana cara menghukum anak gitu loh. Padahal bukan seperti itu seharusnya. Seharusnya adalah kamu punya keyakinan apa, kita punya keyakinan apa, yang kamu ingin jadi yang seperti apa. Ya. Bedanya hukuman dengan konsekuensi adalah kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Ya. Dia senang, tidak ada anak yang suka seandainya dia itu suruh lari lapangan 5 kali, tidak ada. Nah, tapi kalau konsekuensi, ya konsekuensi adalah misalnya kamu terlambat, ya maka kamu akan ketinggalan pelajaran, itu konsekuensi. Kalau kamu main api, maka kamu akan terbakar. Kalau kamu main air, maka kamu akan basah. Kalau kamu menggantungkan harapan kepada orang lain, kamu akan kecewa. Itu sudah suatu konsekuensi. Ya seperti itu. Ya. Nah, begitu Bu ya, jadinya sudah begitu. Berarti betul gitu ya. Ya, jadi Pak Syam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada sumber yang hebat. Makasih loh Pak. Belum. Yang pertama saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Joko bahwa guru itu betul tidak akan bisa tergantikan. Kalau guru akan tergantikan, yang penting peradaban kita itu sudah berubah. Karena kalau di pendidikan agama ada yang namanya mu'allim dan muta'allim, itu tidak akan pernah berubah. Karena mu'allim itu yang menyampaikan ilmu tidak akan dapat berubah, diganti oleh bahudul atau buyutnya guru. Yang kedua, Pak Rudal kan sudah dapat ilmu apa yang disampaikan tadi. Dalam perspektif pembelajaran di sekolah ini, mestinya Pak Rudal itu sudah menerapkan kelas berapa saja yang telah diterapkan apa yang disampaikan tadi. Yang ketiga, alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Joko itu betul. Saya mungkin setengah bulan yang lalu sudah berubah caranya kan anak itu, dan anak-anak juga sedikit ada perubahan, terutama di kelas 3. Apa? Kalau di kelas lain ya insya Allah tidak ada masalah. Maka kalau ada guru yang protes, Pak, bukan hanya apa yang dihukum, UTKP, MM, apanya yang mau dihukum, tidak ada anak yang bermasalah. Nah, itu penjelasan saya. Ya, ini hasilnya buktikan, semua masuk. Nah, itu kan ya, salah satunya. Betul Pak Joko, saya sudah sebelum Pak Joko menyampaikan materi ini ya, anak-anak yang melanggar dipanggil ke depan, suruh menulis sendiri atau temannya. Salah satu contoh, rambutnya yang masih panjang. Dan kamu terserah kamu sendiri kapan yang mau ukur, terserah 1 tahun lagi atau gimana caranya. Pokoknya saya minta sekarang kamu berjanji atau menulis kapan siapnya untuk merapikan rambutnya. Ternyata anak-anak itu dalam 1 minggu itu selesai. Ada yang ragu, kok ragu? Kenapa? Takutnya nanti dia pembelajaran. Memang sudah tidak bisa dipaksakan anak-anak itu, terutama ya siswa kita. Ya. Kalau saya di SMK Telogosari Kapansari itu agak sama mungkin. Anak-anak itu Pak, tidak usah di pembelajaran ini, tidak akan mungkin. Dan nyampur ini nanam apa, yang penting anak-anak itu masa depan sudah punya gambaran apa yang dia akan lakukan. Itu sementara dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Syam. Kalau tadi tanyakan apa yang telah saya coba lakukan dari
yang saya pelajari di sini. Saya mencoba untuk menerapkannya di kelas 10 Pak. Sementara ini karena saya merasa saya akan membersamai mereka agak lama, sampai 3 tahun ke depan. Jadinya saya akan mencoba gitu. Jadinya pada waktu kemarin ada permasalahan selama dia masih mau sekolah di sini, ya, maka mari kita akan asuh bersama. Kalau kemudian dia memilih untuk keluar dari sekolah, ya berarti ya nggak bisa. Ya kita berusaha mencegah, tapi kalau memang sudah ya ada lah, kemarin ada yang sempat keluar ya dari sekolah BPI, ya mengundurkan diri karena faktor ekonomi. Tapi ada juga satu orang yang menurut saya unik, dan ini menjadi tantangan pribadi buat saya. Jadinya seorang anak yang cukup egonya cukup tinggi, ya. Dia tidak mau diatur, ya, tidak mau dia ibaratnya disenggol gitu ya, senggol bacok sebenarnya. Jadinya kalau dia sudah tidur jangan ada yang bangunkan. Kalau membangunkan maka yang bangunkan itu dimarahin. Gak peduli temannya, gak peduli gurunya, dia akan marah. Terus kemudian mengenai pengerjaan tugas, dia pernah mengatakan saya tidak bisa Pak kalau saya itu ditekan. Maka ya sebelum kamu tekan ya kamu tekan diri kamu sendiri aja dulu. Ya, jadinya saya mencoba ingat bebas dan merdeka ya itu beda. Ya. Kalau kamu tidak bisa mengatur diri kamu sendiri, maka kamu harus terima orang lain mengatur diri kamu. Ya, kalau kamu tidak bisa memperbaiki diri kamu sendiri, maka akan ada orang lain yang akan memperbaiki diri kamu. Dengan kamu senang ataupun tidak senang, kamu akan diperbaiki, kamu akan dikondisikan. Hanya nanti ada Pak Sihan yang akan mengkondisikan kamu, ya, mungkin ada Pak Wahyu yang akan mengkondisikan, atau mungkin saya akan mengkondisikan kamu. Kalau kamu tidak bisa mengkondisikan diri kamu sendiri, seperti itu. Nanti ada usaha yang akan mengkondisikan. Setiap kali kita tidak bisa memerdekakan diri kita, mengatur diri kita sendiri, maka akan ada penjajah yang akan menjajah diri kita, akan mengkoreksi kita. Kalau kita tidak bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Nah, jadi itu Pak, kalau Pak Syed tadi bertanya mengenai ya kebetulan yang wilayah yang saya mampu adalah yang di HPMI saja. Saya mau marah dengan akan mengkoreksi anak apa atau yang lain, mungkin mereka akan ya senyum-senyum aja gitu. Ngapain? Gila apa kayak gitu. Ya memang sebaiknya kalau tadi Pak Joko, seperti Pak Sihab, dia menghadapi semua kelas, semuanya pernah diajar oleh Pak Sihab, mungkin mereka ada rasa segan. Tapi kalau saya mengatasi yang lain, mungkin kurang interaksinya kurang, seperti itu. Mungkin sudah dibuat oleh Pak Joko. Mari Pak Joko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini ya, kita bersyukur kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat ya, dan sepak. Ya. Pada kegiatan kita hari ini, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, seperti yang kita pernah lakukan pada kegiatan sebelumnya, yaitu kita telah menyusun sebuah kesepakatan dalam bentuk visi kelas dengan metode Bagja, ya, metode Bagja. Nah, pada kegiatan kita hari ini kita akan melanjutkan dengan melakukan membuat keyakinan kelas. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, mari silakan Nesa. Kalau peraturan kelas itu harus dipatuhi gitu. Oh ya, harus dipatuhi. Nah, kalau keyakinan kelas? Kalau keyakinan kewajiban
kesadaran mungkin ya, lebih ke arah kesadaran. Iya. Iya, baik. Terima kasih Nesa. Ya, jadinya bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah kalau peraturan yang membuat belum tentu diri kita yang membuat. Ya. Tapi kita harus mematuhi sama seperti peraturan sekolah, peraturan lalu lintas, dan peraturan-peraturan yang lain. Jadinya ada orang-orang, sekelompok orang yang kemudian merumuskan tentang peraturan-peraturan tersebut dan memiliki sanksi di belakangnya. Nah, berbeda dengan keyakinan itu berangkat dari keyakinan kita sendiri, kesadaran kita sendiri bahwa memang kita membutuhkan adanya peraturan tersebut, ya, atau adanya kesepakatan tersebut. Ya. Contoh misalnya, pada waktu kita naik kendaraan bermotor, kemudian kita tidak menggunakan helm, maka apabila kita bertemu dengan polisi, maka kita akan ditilang. Ya. Karena menurut peraturan lalu lintas, semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor beroda 2, maka dia wajib menggunakan helm. Apabila tidak menggunakan helm, maka akan terkena tilang. Berbeda dengan keyakinan, ya. Kita meyakini bahwa kita menggunakan helm karena untuk keselamatan kita sendiri. Jadinya walaupun tidak ada peraturan, tidak ada polisi, ya, tidak ada orang yang mengawasi kita, maka kita yakin bahwa kita menggunakan helm demi keselamatan kita sendiri. Baik, saya kira itu kira-kira ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan stick note, di mana ini menjadi alat bantu bagi kita untuk menyusun keyakinan kelas. Ya. Sini Bapak bedakan menjadi 2, yaitu yang berwarna kuning dan yang berwarna pink. Nah, mungkin yang berwarna pink. Nanti di yang lembar yang berwarna kuning, silakan kalian tuliskan satu saja, ya, satu saja harapan kalian atau keinginan kalian tentang keyakinan kelas di kelas ini, di kelas 10 APHPI. Sedangkan bagi yang stiker berwarna merah, ya ini adalah keyakinan kalian bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan atau tidak disukai di kelas 10 APHPI. Dan itu bebas, terserah kalian apakah itu berkaitan dengan kalian sebagai pelajar ataupun juga berkaitan dengan guru. Jadi ini adalah kesepakatan kita bersama. Ya. Saya bagikan stiker ini. Tapi sebelumnya itu saya ingin tanya, apakah penjelasan saya ini sudah jelas? Jadi yang ini untuk yang harapan kalian, sedangkan yang berwarna pink, ya ini adalah suatu hal yang kurang kalian sukai atau kurang disukai oleh kelas ini. Kira-kira jelas sudah ya? Jelas. Terima kasih. Akan saya berikan pada masing-masing anak. Pause. Nanti kalau kurang saya kasih lagi. Kalau misalnya ada yang salah, nanti saya kasih.
di Paus. Kita waktunya cukup. Mari kita segerakan untuk yang sebelah sini, untuk yang bawah ini, yang sebelah sini untuk yang bawah. Merah. Ting. Ya. Ini bang, ini ya. Ya boleh. Wajib. Boleh. Marah, ramu, gak ada mak. Marah, Pak. Ya ada apa? Berdiri Pak. Apa? Kemarin kan pimpin di sana. Tak tahu aku benda ruben. Ya. Pak baca rumput. Marah ya. Aduh, satu ni. Ya, oke, saya coba bacakan. Sementara yang lain silakan lanjutkan. Lebih kompak dan akrab ke depannya, mengerjakan tugas tepat waktu, mendapatkan feedback baik, mengerjakan PR tepat waktu. Ini sama ya, mengerjakan tugas dengan mengerjakan PR tepat waktu. Berarti mengerjakan tugas. Menjaga kebersihan di kelas. Minta izin untuk apa ini? Mas ada meminta izin untuk apa ini? Sama itu, Pak. Apa itu? Meminta izin untuk Minjam. meminjam HP ke orangnya. Oh ya. Sama Pinjam itu, Pak. barang ya, jadi orangnya HP lalu semua barang. Ya, Sama Pak. itu, Pak. Meminjam HP ke teman, izin. Ya, dan lagi selalu membuang sampah di tidak membuang sampah di loker. Ya. Ya, ambil aja. Terus kemudian tidak mencontek satu lengan. Ya. Tidak membuli sesama teman. Meminjam barang yang bukan punya haknya. Ya, tidak meminjam barang yang bukan haknya. Menemui barang yang bukan menemukan. Tidak malasan untuk mengerjakan PR, tidak membuang sampah sembarangan, sama ya. Jadi baik ya, lanjut. Cuma ini. Sip, terus. Ya. Nah, terus ini. Ya, kalau ada yang sama berarti di kotak. Saya tulis 1. Kekeluargaan. Ya, artinya kita harus saling menghargai dalam kelas ini. Ya, lebih kompak, akrab ke depannya, adanya kekeluargaan. Ya. Nah, terus kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Saya dapat melakukan ini menjadi disiplin. Nah. Yang ketiga, mendapatkan feedback baik. Saya tulis di sini menghargai diri dan orang Baik. ya. Mengerjakan tugas sudah, minta izin. Meminta izin untuk meminjam barang pada orang lain. Ya. Menjaga barang milik diri dan orang lain. Menerima mengerjakan tepat waktu,
meminta izin kepada teman apabila menjaga barang, sama meminta izin HP menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus belajar agar tidak malas-malasan lagi. Rajin ya. Rajin belajar. Mendengarkan guru pada saat menjelaskan. Nah, ini mendengarkan guru pada saat menjelaskan. Ini saya masukkan sama, yaitu menghargai diri dan orang lain. Dirinya bukan dirinya kalau guru sudah berbicara, kalian mendengarkan. Pada saat kalian mendengarkan, maka guru akan mendengarkan pendapat kalian. Itu berarti sama ya, menghargai diri dan orang lain. Kita harus sopan, ramah, baik dan agar lebih dikenal. Saya suka menggambar. Sopan, santun, apa ya? 5S apa ya? 5 sopan, santun, Salam. Senyum. sopan, Santun. santun, Salam. salam, Senyum. sapa, Senyum. senyum. Ya. Saya suka menggambar. Menghargai potensi. Menghargai potensi diri dan orang lain. Ya. Jadi ini dari yang kuning ini kita simpulkan ada 8. Sedangkan dari yang berwarna pink selalu membuang sampah, tidak membuang sampah di loker, berarti menjaga kebersihan ya, masuk. Tidak mencontek saat ulangan. Mungkin di sini ya. Nah, di sini kita masukkan berarti jujur, ya, jujur. Tidak mencontek saat ulangan, suka tidak membuli, sama tidak membuli berarti masuk menghargai. Meminjam barang yang bukan haknya, yaitu menjaga barang diri dan orang lain. Tidak malas-malasan, tidak malas-malasan dan disiplin. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melanggar peraturan di sekolah. Ini dari disiplin. Jangan bekerja sama pada saat ulangan. Jujur ya, itu jujur. Jangan malas-malasan ya, disiplin. Jangan bekerja sama. Tidak boleh mengolok-olok nama orang tua. Ya. Berarti ini ya menghargai ini ya, menghargai diri dan orang lain. Terus tidak mengambil barang tanpa izin, yang menghargai barang ya. Menjaga menjaga barang milik diri dan orang lain. Tidak mengerjakan tugas, berarti disiplin. Ya. Nah, saya kira itu ya, tidak mengerjakan PR. Berarti di kelas ini kita sepakati ada 9 keyakinan kelas ini. Kira-kira dari ke-9 keyakinan kelas ini masih kurang atau tidak? Cukup atau bahkan perlu kita hilangkan beberapa? Silakan. Karena keyakinan itu adalah apa yang bisa kita laksanakan. Silakan. Kalau amat tidak, saja disebutkan. Bagaimana? Kelas? Cukup ya? Ya, Pak. 9. Kita sepakati ya. Ayo dia. Kita sepakati di sini ya. Saya tanda tangan di sini. Saya tanda tangan di sini. Nah, nanti kesepakatan kelas ini ada 9 butir ini akan kita tulis di sini. Nanti semua warga kelas tanda tangan di bawah. Nanti akan kita tempel. Kalau perlu kita kasih plastik di sini. Jadi siapapun bisa membaca. Ya. Siapapun yang kemudian lupa dengan keyakinan kelas itu bisa kita ingatkan dengan lembaran ini. Begitu juga dengan
bapak dan ibu guru yang mengajar di kelas ini. Jadinya pasti mereka akan melihat keyakinan kelas ini. Ya, jadi apa yang sudah kita yakini pasti bisa kita laksanakan. Dan tolong saling mengingatkan, dan apabila diingatkan jangan baper ya. Harus kemudian cara mengingatkannya juga dengan cara yang baik ya, supaya orang yang diingatkan tidak tersinggung. Ya, saya kira itu cukup ya untuk kegiatan kelas kita. Nanti saya minta sekretaris untuk menuliskan 9 keyakinan kelas ini dalam lembaran ini. Setuju? Ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum